Pria ini bernama Ahmad Baidowi atau akrab disapa Awik. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini kembali maju sebagai calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Jawa Timur 11. Sama dengan Awik, Iliza Saadutil Jamal pun kembali tarung dalam Pileg 2024. Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan ini maju lagi sebagai caleg di daerah pemilihan Aceh 1. Sedangkan ini namanya Nurhayati Effendi, caleg Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11. Ia adalah petahana yang punya jejak rekam bagus selama berkiprah di parlemen. Kalau ini, Pepep Saiful Hidayat yang dipercaya menjadi pelaksana tugas Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Dalam pemilu kali ini, ia maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang meliputi Majalengka, Sumedang, dan Subang. Adapun ini Muh Aras, anggota Komisi 5 DPR RI dari Parlemen Persatuan Pembangunan, mewakili Sulawesi Selatan. Dalam pemilu kali ini, untuk menggenapkan pengabdian, ia kembali maju dari daerah yang sama. Dan yang ini namanya Neng Siti Julaiha, politikus Partai Persatuan Pembangunan asal Lebak, Banten. Setelah berhasil menembus DPRD Kabupaten Lebak pada 2014-2019 dan DPRD Provinsi Banten pada 2019-2024, dalam pemilu tahun ini, ia mencoba peruntungan di tingkat pusat dengan menjadi caleg DPR RI dari daerah pemilihan Banten 1. Awik, Iliza, Nurhayati, Pepep, Muh Aras, dan Neng Siti Julaiha adalah 6 dari sekian caleg Partai Persatuan Pembangunan yang harus menelan pil pahit gagal masuk Senayan. Padahal seharusnya mereka duduk di kursi DPR RI. Tapi, lantaran perolehan suara nasional Partai Persatuan Pembangunan di bawah 4%, mereka harus gigit jari. Kendati perolehan suara Awik DKK sangat tinggi, tapi nama mereka tidak dibilang sebagai caleg yang bisa masuk DPR RI. Musababnya, suara Partai Persatuan Pembangunan secara nasional mentok di angka 3,87%. Di daerah pemilihan Jawa Timur 11, Ahmad Baidowi alias Awik merupakan caleg yang mendapatkan suara sangat signifikan, yakni 359.189 suara. Angka itu jauh melampaui perolehan suara dua anak presiden sekaligus, yaitu anak SBY, Edi Baskoro Yudhoyono, dan anak Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Edi Baskoro Yudhoyono yang maju di daerah pemilihan Jawa Timur 7 mendapatkan 318.223 suara, sedangkan Puan Maharani mengumpulkan 297.366 suara di daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Tapi, ratusan ribu suara Awik itu takkan membuat dirinya bisa bersuara lagi di DPR RI pada periode 2024-2029. Begitupun Iliza, Nurhayati, Pepep, Muh Aras, dan Neng Siti Julaiha. Kendati mereka nyaris masuk Senayan, tapi harus balik kanan lantaran raihan suara Partai Persatuan Pembangunan tidak memenuhi ambang batas parlemen. Jatah kursi mereka pun jadi milik caleg dari partai politik lain. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan tidak tinggal diam melihat kenyataan tersebut. Mereka akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi sebagai respon atas putusan KPU yang menetapkan perolehan suara P3 sebesar 3,87%. Majelis Pakar DPW P3 Jawa Barat, Basuki Rahmat, menilai ada alasan fundamental kenapa partai berlambang Ka'bah ini tumbang di pemilu sekarang. Nah, namun sejak itu di pemilu-pemilu berikutnya menunjukkan kecenderungan menurun, gitu ya, sampai hari ini, gitu ya. Nah, itu secara nasional saya melihat kemampuan atau daya adaptif P3 terhadap perubahan sosial politik, baik secara sosiologis maupun secara psikologis, itu tidak mampu diimbangi oleh P3.
gitu ya. Dan kita tahu bahwa puncaknya di pemilu 2024 kemarin gitu ya, di mana pemilih kalangan milenial itu mencapai jumlah yang sangat tinggi. Nah, kita tidak bisa menarik mereka untuk masuk ke P3 gitu ya. Jadi P3 ini selama ini hanya mengandalkan pada pemilih tradisional, pemilih loyal yang mungkin jumlahnya dari pemilu ke pemilu berkurang. Jadi terjadi di satu sisi pemilih tradisional itu berkurang, di sisi lain kita tidak mampu merekrut pemilih baru gitu ya. Kenapa? Karena tadi daya adaptasi P3 terhadap pemilih baru ini yang saya kira boleh dikatakan ya tidak mampu masuk ke isu-isu di kalangan milenial, katakan begitu. Di belantika politik Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan bukan pemain baru. Sejak didirikan pada 5 Januari 1973, partai ini tidak pernah absen mengikuti setiap perhelatan politik. Dari pemilu ke pemilu, terhitung sejak 1977 sampai 1997, posisi Partai Persatuan Pembangunan kerap di posisi kedua, di bawah Golkar dan di atas Partai Demokrasi Indonesia. Namun, setelah rezim Orde Baru runtuh pada 1998, konstelasi politik di Indonesia berubah. Kendati didirikan di waktu yang hampir bersamaan, nasib Partai Persatuan Pembangunan tidak sebagus PDI yang telah bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Dalam setiap perhelatan pemilu, terhitung sejak 1999 sampai 2019, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami penurunan. Dari semula punya 59 kursi pada 1999, turun drastis menjadi 19 kursi pada 2019. Dan tahun ini, dalam pemilu 2024, Partai Ka'bah runtuh. Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Partai Persatuan Pembangunan hanya mampu mendulang 5.878.777 suara atau 3,87%. Padahal, pada 4 Maret 2024, perolehan suara sementara Partai Persatuan Pembangunan sempat melampaui angka 4, yakni 4,01%. Tapi fakta terkini berkata lain. Jadi di sini gimana ya, saya merasa bahwa ini orang-orang itu gimana sih gitu ya, mikir partai itu gimana sih gitu, menjadikan P3 itu kayak gimana sih gitu. Semua, saya pikir semua orang oportunis semua gitu ya. Tapi ya berjubah orang soleh gitu ya, seolah-olah menjadi orang baik gitu ya, mau membela partai. Tapi pada akhirnya yang jadi pimpinan itu nggak mampu menaikkan kursi, malah menurun kontribusinya kan, tapi kemudian terus saja dipakai karena ada sinergitas kepentingan dengan kelompok-kelompok yang lain yang tadi saya curigai memang berkepentingan untuk mengkerdilkan P3. Jadi saya melihat sudah nggak ada toleransi lagi bagi saya bahwa ini harus diganti ini semua gitu ya, nggak benar ini gitu. Siapa yang diganti? Pengurus partai ini Dari pusat sampai daerah. Gitu loh. Karena penurunan itu terjadi di mana-mana gitu ya. Jadi di mana-mana gitu ya.